Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Simponi, kembali lagi di podcast Simponi, suara inspirasi SMP Negeri 1 Porong untuk Indonesia. Saya Najwa Dimasti Putri, dengan saya Sasi Ayu Melani. Kami berdua bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan dengan topik-topik yang gak kalah seru nih dari episode sebelumnya. Nah, betul sekali teman-teman. Akhir-akhir ini seringkali kita mendengar kata UKBI, Ujian Kemahiran Berbahasa Indonesia. Ternyata UKBI ini tidak hanya dilaksanakan di sekolah kita saja loh, tetapi juga di beberapa sekolah menengah pertama yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Nah, betul banget tuh. Dan kebetulan sekarang kita lagi kedatangan tamu spesial, yaitu Bapak Kepala Dinas Kabupaten Sidoarjo dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Bapak Dr. Tirto Adi MPD. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Semangat ya Bapak ya. Nah, Bapak, seperti yang saya sampaikan di awal, istilah UKBI ini sudah sering sekali kita dengar. Mungkin Bapak bisa jelaskan secara singkat apa sih Pak UKBI itu sebenarnya? Ya, UKBI adalah uji kemahiran berbahasa Indonesia. Istilah itu tertuang dalam Permendikbud nomor 70 tahun 2016, di mana kepala sekolah, guru, termasuk anak-anak seyogianya juga harus mengukur diri di mana penguasaan bahasa Indonesianya itu sebagai seorang pemimpin di tingkat sekolah, sebagai seorang guru yang mendampingi anak-anak belajar, termasuk juga sebagai anak-anak yang sedang belajar. Baik, kalau boleh tahu Bapak, apakah UKBI ini penting bagi siswa maupun tenaga pendidikan? Ya, menurut saya sangat penting. Kenapa? Tadi waktu saya menyapa anak-anak tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau siswa, guru, tenaga kependidikan dan kepala sekolah tahu pencapaian UKBI-nya itu di mana, maka nanti semua pihak, guru dan anak-anak ini akan terus mengupayakan diri supaya memiliki standar sebagaimana yang ditentukan. Misalnya ya, kalau anak itu agar nanti bisa mencapai prestasi yang bagus, maka standar UKBI-nya minimal 405 pendidikannya semenjana. Ya. Kalau untuk guru ya non bahasa Indonesia itu UKBI-nya harus mencapai 482 dengan predikat mati. Ya. Kalau kepala sekolah dan guru bahasa Indonesia ini UKBI-nya harus tembus 578 dengan predikat unggul. Saya yakin kalau kepala sekolah dan guru bahasa Indonesia-nya standarnya unggul, guru non bahasa Indonesia-nya madya, anak-anak semenjana, ketika nanti mereka belajar, ketika nanti guru itu mendampingi anak-anak belajar, pasti nanti pencapaian hasil belajarnya akan lebih bagus. Jadi seperti itu ya Bapak. Nah, Ya. Bapak mengatakan kalau UKBI ini penting ya, Ya. benar seperti itu. Nah, bagaimana pelaksanaan UKBI di Kabupaten Sidoarjo ini Bapak? Apakah diikuti oleh semua sekolah dan diwajibkan untuk seluruh siswa atau bagaimana? Ya, kita masih dalam tataran menghimbau, tapi dalam tataran menghimbau aja capaian hasilnya luar biasa. Pada bulan April 2025 kemarin, Bapak Bupati diundang oleh Pak Menteri Dasmen, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Profesor Dr. Abdul Muti MPD, mendapatkan penghargaan bahwa Kabupaten Sidoarjo ini merupakan kabupaten terbaik se-Indonesia ya, dalam hal pencapaian UKBI, tembus di angka 19.649. Di Indonesia ini ada 514 kabupaten kota, tapi yang terbaik adalah Kabupaten Sidoarjo. Sangat luar biasa ya Jadi, Bapak. makanya kita harus terus jaga, terus tingkatkan ya. Kalau kemarin himbauan aja sudah nembus 19.649, harapan kami
di tahun ini nanti lebih meningkat daripada tahun yang kemarin. Nah, terkait dengan kegiatan UKBI, Bapak, apa saja komponen atau aspek yang diujikan dalam UKBI ini? Ya, 4 keterampilan berbahasa. Jadi ada mendengar, ada berbicara, ada menulis, ada menyimak. Tapi dari 4 keterampilan berbahasa itu yang paling ditekankan adalah kemampuan untuk membaca, kemampuan untuk mendengar, ya, sehingga nanti harapan kita anak-anak akan tahu nanti keterampilan anak-anak di bidang membaca itu bagaimana, keterampilan anak-anak di ranah mendengar itu seperti apa. Karena kan kalau secara nasional ya, secara umum kita melihat bahwa banyak anak yang bisa membaca, tapi belum semua anak bisa memahami atas teks yang dibaca. Nah, nanti akan tercermin di capaian hasil UKBI ini. Nah, Bapak, ini tadi kan Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu kabupaten terbaik. Ya. Nah, mungkin Bapak bisa menceritakan bagaimana bentuk dukungan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo terhadap kegiatan UKBI ini. Ya, UKBI ini diberlakukan untuk siswa dan untuk guru, kepala sekolah dan pengawas. Kalau yang untuk siswa kita bekerjasama dengan Balai Bahasa Jawa Timur, dan ini sifatnya adalah tidak berbayar, alias gratis. Ya. Tapi kalau untuk guru itu ada biaya operasionalnya. Ya. Harapan kita kalau anak-anak ini tergantung dari kepala sekolah dan guru, tinggal koordinasi dengan Balai Bahasa, mendaftar, kemudian nanti dari Balai Bahasa akan menjadwalkan. Kalau guru ini atas dasar kesadaran. Nah, di Sidoarjo ini ada Perbup nomor 32 tahun 2014 yang mewajibkan guru-guru utamanya yang sudah lulus sertifikasi berkewajiban untuk melaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan, continuous professional development. Nah, harapan saya dengan adanya kebijakan ini nanti Bapak Ibu guru terutama yang sudah lulus sertifikasi bisa mengikuti kegiatan UKBI ini dengan sedikit menyisihkan tunjangan sertifikasi atau tunjangan profesi yang mereka sudah dapatkan. Baik, jika kita berbicara sedikit masalah tantangan ini Bapak, bagaimana tantangan terbesar pelaksanaan UKBI di Kabupaten Sidoarjo? Ya, tantangannya menurut saya tinggal mengetuk kesadaran dari insan-insan pendidikan itu. Ya, oleh karena itu saya berharap bagi guru-guru yang masih belum melaksanakan UKBI segeralah mengikuti UKBI. Ya. Bagi guru-guru yang mungkin belum memiliki kesadaran tinggi untuk membaca, menulis, ya, saya harapkan literasi baca tulisnya hendaknya dikuatkan. Nah, Bapak, kebetulan kan ini tahun pertama sekolah kami mengikuti UKBI. Ya. Apa saja sih Bapak benefit atau manfaat dari UKBI ini untuk kita secara pribadi maupun bagi sekolah? Ya, manfaat atau benefitnya menurut saya nanti akan berpengaruh terhadap pencapaian hasil belajar kalau untuk anak. Kalau untuk guru berpengaruh terhadap pencapaian keterampilan dan profesionalitas guru dalam membelajarkan anak. Ya, makanya saya berkeyakinan ketika nanti murid, guru, tenaga pendidikan UKB-nya bagus, maka menyusun kalimat, membuat kalimat, ya, keterampilan menulisnya itu akan lebih cakep lagi. Selama ini kan mohon maaf, contohnya di antara tenaga kependidikan misalnya ya, dalam membuat surat itu penggunaan titik, koma, titik dua, ya, titik koma, tanda seru, tanda tanya, tanda petik, ya, huruf besar, huruf kecil, itu kan banyak yang masih kacau. Nah, kenapa? Karena penguasaan terhadap ejaan yang disempurnakan atau IED itu kurang maksimal. Harapan saya dengan UKBI ini nanti semua pihak nanti akan sadar diri kan ya. Oh, hasil saya sekian gitu ya. Nah, berarti nanti ada upaya untuk meningkatkan terhadap keterampilan berbahasanya. Ya. Baik, Bapak, kalau kami boleh tahu apakah kegiatan UKBI ini dilaksanakan di setiap tahun? Ya,
kegiatan ini sebenarnya sudah mulai 2016 ya. Tapi kelihatannya di kabupaten kota di seluruh Indonesia masih belum sebegitu kentara. Tapi alhamdulillah Sidoarjo mengawali, ya. Makanya meskipun kabupaten kota lain masih belum merespon dengan baik, tapi Sidoarjo dimulai. Hasilnya dari kan sudah kelihatan ya. Tahun 2025 bulan April kemarin, Kabupaten Sidoarjo dinyatakan sebagai kabupaten terbaik se-Indonesia dari 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Ya, ini menurut saya kerja atau kinerja instansi pendidikan di Kabupaten Sidoarjo yang luar biasa. Kalau begitu, apakah ada target khusus dari Dinas Pendidikan terkait sekolah yang mengikuti kegiatan UKBI maupun jumlah siswa yang mengikuti UKBI dalam beberapa tahun ke depan? Ya, kalau target saya itu harapan saya nanti pada akhirnya ya, semua sekolah baik negeri maupun swasta, baik itu jenjang SMP, kemudian SD, termasuk nanti jenjang TK, tapi untuk guru dan siswa ya, itu nanti semuanya bisa mengikuti UKBI ya. Nah, Bapak sebagai penutup nih, apa pesan dan harapan Bapak kepada kami yang melaksanakan UKBI dan para sekolah lain yang belum melaksanakan UKBI? Ya, ada dua. Yang pertama, bagi sekolah-sekolah yang masih belum mengikut sertakan siswanya, yang masih belum mendorong guru-gurunya untuk mengikuti UKBI, segera mengikuti UKBI. Dan yang terakhir, sekaligus sebagai closing statement saya, mari bersama-sama kita berikhtiar menggelurakan Trigatara Bangun Bahasa. Ya, pertama, utamakan bahasa Indonesia. Yang kedua, lestarikan bahasa daerah. Dan yang ketiga, kuasai bahasa asing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana teman-teman? Sekarang kalian sudah tahu kan tentang kegiatan UKBI? Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditulis di kolom komentar ya. Dari pembahasan ini kita jadi semakin sadar bahwa sebagai warga negara Indonesia, kita harus mencintai dan menjaga bahasa Indonesia. Nah, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, Bapak Dr. Tirto Adi MPD, yang sudah menyempatkan waktu untuk berdiskusi bersama kita. Semoga diskusi ini memberikan manfaat bagi kalian semua. Nah, untuk teman-teman semuanya, jangan lupa untuk like, comment, dan share podcast ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, go! Jaga sama-sama hati bawa Indonesia Shadow. Untuk Indonesia, mimpi kita nyata ya.